Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan memaparkan materi tentang landasan historis pendidikan. Di sini kami beranggotakan yang pertama Anissa Rahmawati dengan NIM 2010121. Dan saya pribadi Dewi Yulianti dengan NIM 2010088. Dan rekan saya Rima Tasyari dengan NIM 2010096. Dan yang terakhir Trias Puspitasari dengan NIM 2010105. Nah, selanjutnya pematerian yang akan disampaikan oleh Trias Puspitasari tentang pendidikan zaman Hindu dan Buddha. Kepada Trias saya persilahkan. Pendidikan zaman Hindu dan Buddha. Faktor-faktor yang memungkinkan berkembangnya peradaban Hindu dan Buddha. 1. Faktor politis, terjadinya peperangan antara kerajaan India bagian utara dengan kerajaan India di bagian selatan, sehingga penduduk di bagian selatan lari mencari tempat-tempat baru, dan ada yang sampai ke Indonesia. Karena itu peradaban yang masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh bangsa India dari bagian selatan. Yang kedua, faktor ekonomi dan geografi. Indonesia terletak antara India dan daratan Tiongkok, di mana pada waktu telah terjadi perdagangan antara India dan Tiongkok melalui jalan laut. Akibatnya banyak orang India dan Tiongkok bergaul dengan bangsa Indonesia, dari mulai perdagangan, perniagaan, sampai terjadi koloni yang berdatangan dari India dan Tiongkok. Yang ketiga, faktor kultural. Tingkat peradaban bangsa India lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli di Nusantara ini. Mereka sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur dalam bentuk kerajaan. Mereka telah mengenal tulisan dan karya sastra yang tinggi. Yang kedua, Hinduisme dan Buddhisme. Hinduisme yang datang di Indonesia adalah Shivaisme, yang pertama kali dibawa oleh seorang Brahmana yang bernama Agastya. Sedangkan agama Buddha adalah agama yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India, yang kemudian terpecah menjadi dua aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Yang berkembang di Indonesia adalah Buddha Hinayana. Agama Buddha berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan pada zaman Wangsa Sailendra di Pulau Jawa. Pendidikan Hindu-Buddha. Pada zaman Hindu, pendidikan masih terbatas kepada golongan minoritas atau kasta Brahmana dan kasta Ksatria, belum menjangkau golongan mayoritas yaitu kasta Waisya dan Sudra, apalagi kasta Parya. Namun perlu diketahui bahwa penggolongan kasta di Indonesia tidak ketat seperti halnya di India yang menjadi asalnya agama Hindu. Tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai nirwana bagi kaum Buddha, sedangkan bagi kaum Hindu mencapai moksa. Secara khusus dapat dibedakan, bagi kaum Brahmana atau kasta tertinggi, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Bagi golongan ksatria sebagai raja yang berkuasa, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan pengetahuan pemerintah dan kerajaan. Bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Lembaga pendidikan. Yang pertama ada pecatrikan atau padepokan, merupakan tempat berkumpulnya para catrik, yaitu murid-murid yang belajar kepada guru di suatu tempat, sehingga disebut pecatrikan. Dengan nama lain biasa disebut dengan padepokan. Yang kedua ada pura, merupakan tempat yang berada di sekitar istana. Tempat ini diperuntukkan bagi putra-putri raja. Mereka diberi pelajaran yang berkaitan dengan hidup sopan santun sebagai keturunan raja yang berbeda dengan masyarakat lain. Yang ketiga ada pertapaan, dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena orang yang bertapa dianggap lebih memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi. Yang terakhir ada keluarga. Dalam keluargalah akan terjadi partisipasi
dan imitasi dalam menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya pematerian tentang pendidikan zaman Islam yang akan disampaikan oleh Rima Tasyari. Kepada Rima Tasyari saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Kapan pertama masuk Islam? Diketahui dari tulisan pengalaman Marco Polo, masuknya Islam ke Aceh dalam perjalanan pulang dari Tiongkok. Ia singgah di pantai utara Sumatera dan sampai di Perla yang kemudian dikenal dengan nama Perlak, Aceh pada tahun 1292. Marco Polo yang berasal dari Venesia, Italia itu menyebutkan bahwa di Perlak didapat dari beberapa orang yang telah beragama Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Saya akan menjelaskan mengenai Islam masuk ke Indonesia melalui Persia terlebih dahulu. Menurut teori ini, dikemukakan oleh Profesor Dr. P.A. Hussein Zazadiningrat. Bukti dari Islam masuk melalui Persia ialah dengan adanya sebutan ejaan tulisan bahasa Arab seperti Jabar, JR, dan PS. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah Fathah, Dhamma, dan Kasrah. Di Indonesia ditemukan huruf Sin yang tidak bergigi. Itu juga pengaruh dari Iran, sebab huruf Sin Arab bergigi. Bulan Muharram merupakan wafatnya Husain di Karbala. Di Iran juga diperingati dengan mengadakan upacara mengarak peti mati. Di bulan Muharram, di Aceh Minangkabau Muharram disebut juga bulan Tabuk. Dalam bahasa Persia sering diartikan sebagai peti mati. Sedangkan di Aceh bulan ini disebut juga bulan Hasan Hussein. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Pendapat yang dikemukakan oleh Dr. H.M. Sejipto Virsoeparto, pendapat ini dibuktikan dengan ditemukannya salah satu makam Raja Islam, Malik Saleh, yang meninggal pada tahun 1927 Masehi. Batu nisan bertulisan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa Arab dan bentuknya sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat, yaitu ukiran yang bercorak Hindu, gaya Gujarat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, para ahli sejarah berpendapat bahwa agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia tidak langsung dibawa oleh orang-orang yang datang dari Mekah, melainkan Islam itu datang melalui para pedagang Gujarat. Yang selanjutnya, Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim dari Maghribi, dalam perjalanan telah menyaksikan bahwa Raja Samudra Pasai bermadzhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang terbesar kala itu di Mesir, dan raja-raja telah mengikuti dan bermusyawarah dengan ulama-ulama Syafi'i yang ada di kerajaan tersebut. Yang kedua, gelar yang dipakai oleh gelar raja-raja Mesir yaitu Al-Malik, yang tidak ada di Persia maupun Gujarat, India. Adapun gelar di Persia dan India disebut dengan gelar Shah, yang baru dipakai oleh raja-raja Malaka pada permulaan abad ke-15. Mazhab Syafi'i yang menguasai wilayah Indonesia. Sebelum Ibnu Battuta melewati Samudra Pasai, sudah ada orang Indonesia yang mengajar ilmu tasawuf di Aden, Arab, yang namanya Syekh Abdul Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud Al-Zawini menjadi bukti hubungan mencari ilmu pengetahuan Islam ke tanah Arab dan bukan dari Gujarat atau Malabar. Orang mengemukakan alasan bahwa pengaruh nisan kuburan tua di Gresik dan Pasai jika orang Islam di Indonesia membeli nisan dan Gujarat karena bentuknya bagus, bukan berarti bahwa mereka mempelajari Islam dari Gujarat. Selanjutnya, inti ajaran Islam. Yang pertama, Islam sebagai agama tauhid. Yang kedua, manusia adalah sama di sisi Allah. Dan yang ketiga, iman, Islam, dan ihsan. Islam sebagai agama tauhid, yaitu suatu keyakinan bahwa Tuhan itu esa segala-galanya. Allah merupakan satu-satunya Tuhan pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Allah itu esa dalam segala-galanya, dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam wujudnya, dan esa dalam perbuatannya. Manusia adalah sama di sisi Allah. Agama tidak membeda-bedakan golongan bangsawan dan rakyat jelata. Ajaran Islam juga mengemukakan bahwa seseorang baru dikatakan beriman dan takwa kepada Allah apabila ia mencintai orang lain, sebagaimana ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri.
Iman, Islam, dan Ihsan merupakan pengaplikasian untuk kehidupan sehari-hari yang berlandaskan iman dan Islam untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Pendidikan. Perkembangan pendidikan. Yang menjadi dasar pendidikan ialah ajaran Islam yang mengandung kerangka iman, Islam, dan ihsan. Tujuan pendidikan meningkatkan pengabdian manusia sebagai hamba Allah yang memegang teguh aturan-aturan dalam hubungan manusia dengan Allah. Jadi tujuan akhir pendidikan adalah untuk mencapai hidup bahagia dunia akhirat. Maka tujuan pendidikan diantaranya: 1. Memiliki pengetahuan praktis yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, memiliki pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, menjadikan manusia yang menjalankan agama Islam. Yang selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga yang pendidikan digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam di langgar dan pondok pesantren. Langgar. Pendidikan yang diselenggarakan dengan sederhana merupakan pendidikan pendahuluan dalam belajar agama Islam. Di Jawa ditemukan di setiap kampung dusun dan di langgar dilaksanakan berbagai kegiatan seperti salat, upacara-upacara keagamaan, dan tempat belajar. Pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan yang dilakukan di langgar. Istilah pesantren berasal dari pencatrikan, tempat murid-murid belajar kepada guru. Adapun ciri-ciri pesantren ialah berpusat kepada guru agama, guru tidak digaji, sangat dihormati, merupakan lingkungan khusus di mana guru dan murid tinggal bersama di dalam pesantren. Ada pondok yang disediakan oleh guru atau kiai. Selanjutnya pematerian tentang pendidikan zaman penduduk asing yang akan disampaikan oleh Anissa Rahmawati. Kepada Anissa Rahmawati saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan zaman penduduk asing. Yang pertama, pada saat kedatangan orang Portugis. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, orang-orang Portugis terus menelusuri ke Indonesia bagian timur untuk mencari sumber rempah-rempah, dan mereka akhirnya menguasai pulau-pulau timur. Dalam misi mencari rempah-rempah itu, mereka diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Setelah mereka menemukan daerah baru, yang mereka kerjakan adalah menjadikan masyarakat setempat untuk memeluk agama Roma Katolik. Setelah mereka dibaptiskan, langkah selanjutnya adalah kepada mereka diberikan pendidikan agar agama yang baru dipeluk itu dapat dipertahankan dan terus berkembang. Yang pertama-tama mengembangkan agama Katolik di Indonesia bagian timur itu adalah dari Ordo Fransiskan. Namun kemudian mereka terdesak oleh Ordo Yesuit di bawah pimpinan Franciscus Xavierus, di mana ia menjadi peletak dasar Katolisisme di Indonesia untuk mengembangkan agama Katolik itu. Penguasa Portugis di Maluku, Antonio Galvano, pada tahun 1536 mendirikan sekolah seminary school. Mungkin inilah lembaga pendidikan pertama yang berbentuk sekolah di Indonesia. Pendudukan Portugis di Indonesia sebagian timur tidak bertahan lama karena pada akhirnya Belanda dapat mengusirnya dan kemudian mengambil alih harta kekayaan gereja Katolik, termasuk lembaga pendidikannya, dan diserahkan kepada misi Zending Protestan. Yang kedua yaitu pada zaman VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ada dasar dan tujuan pendidikannya, antara lain: 1. Untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan, karena pada saat itu pendidikan dilaksanakan oleh kalangan gereja walaupun mereka sebagai pegawai VOC. Yang menjadi dasar pendidikan adalah agama Kristen Protestan. Adapun yang menjadi tujuan pendidikan yaitu pendidikan yang diberikan kepada bumi putra untuk mendapatkan tenaga pembantu murah yang dapat dikerjakan di VOC. Adapun jenis-jenis sekolah pada zaman VOC. Yang pertama, pendidikan dasar. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan VOC bercorak keagamaan. Sekolah yang pertama didirikan di Batavia dengan nama Batavia School pada tahun 1617. Dan pada tahun 1630 didirikan Burger School, sekolah warga negara.
Sekolah-sekolah tersebut merupakan pendidikan dasar bagi Sekolah-sekolah tersebut merupakan pendidikan dasar dengan tujuan untuk mendidik budi pekerti. Yang kedua, sekolah Latin. Bahasa Latin pada abad ke-17 di Eropa merupakan bahasa ilmiah sehingga muncul gagasan untuk mendirikan sekolah Latin di Batavia. Sekolah itu dibuka pada tahun 1642, namun pada tahun 1651 mulai menyusut sehingga pada tahun 1656 ditutup. Pada tahun 1666 sekolah Latin dibuka kembali, namun hanya bertahan selama 4 tahun dan akhirnya ditutup kembali. Yang ketiga yaitu Seminarium Theologica. VOC menganggap perlu untuk membuka seminarium untuk mendidik calon-calon pendeta. Pendeta memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ulama dan sebagai guru. Sekolah ini didirikan pada tahun 1745. Yang keempat yaitu Akademi Pelayaran atau Academie der Marine. Sekolah ini didirikan pada tahun 1743 dengan maksud untuk calon perwira pelayaran, namun usianya tidak lama karena pada tahun 1755 ditutup dengan alasan peminatnya sedikit sehingga biayanya sangat mahal. Selanjutnya yaitu pendidikan pada pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad 18 perusahaan VOC mengalami kemundurannya. Akhirnya pada tahun 1799 dibubarkan. Yang selanjutnya pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Bersama dengan itu Eropa telah terjadi perubahan dalam alam pikir baru. Alam pikiran baru itu sebetulnya telah terjadi sejak abad ke-17 yaitu Aufklärung, yang berarti fajar, terang, dan merupakan abad akal. Manusia tidak lagi merasa diawasi, dipengaruhi, dan ditentukan oleh kemauan-kemauan atau dogma-dogma di luar dirinya, seperti kekuasaan gereja. Nah, untuk pengaruh Aufklärung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Aufklärung sebagai abad akal memiliki ciri-ciri diantaranya: 1. Percaya penuh terhadap kekuatan dan kemampuan akal. 2. Manusia dengan akalnya dapat memecahkan apa saja yang dihadapinya. 3. Manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan pribadi yang sangat besar. 4. Memperjuangkan dengan gigih hak-hak asasi manusia terhadap absolutisme negara atau pemerintah yang sangat didominasi gereja. Beberapa pengaruh Aufklärung terhadap kehidupan khususnya terhadap pendidikan adalah: 1. Manusia bebas memberikan kritik terhadap berbagai persoalan sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, menyangkut pendidikan agama, seorang filosof Rousseau antara lain menganjurkan setiap anak dapat memilih sendiri agama yang akan dianutnya sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, gereja dipisahkan dari negara atau pemerintahan, termasuk gereja harus melepaskan diri dari keterlibatannya dalam mengatur kegiatan pendidikan. Yang keempat, menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, yang selanjutnya lahirlah sekolah-sekolah negeri. Memperkenalkan sistem pendidikan untuk semua warga negara yang membebankan kepada kewajiban negara. Negaralah atau pemerintah yang harus menyelenggarakan pendidikan. Yang kelima, sekolah bebas dari agama, sehingga sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh mengajarkan pelajaran agama. Adapun ciri-ciri persekolahan pada zaman Hindia Belanda. 1. Sekolah bersifat dualistis. Pemerintah kolonial Belanda membuat stratifikasi sosial masyarakat sedemikian rupa untuk mempertahankan kepentingan politiknya. Belanda mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu: 1. Golongan Eropa, khususnya orang Belanda. Mereka merupakan warga masyarakat golongan teratas yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan Bumiputra, sehingga ada sekolah untuk orang Eropa dan ada sekolah untuk orang-orang Bumiputra. Yang kedua, golongan orang asing di luar Eropa, ditujukan kepada masyarakat Cina, India, dan Arab. Memang dalam pendidikan pemerintah tidak turut campur dalam mengurus mereka, namun mereka lebih mudah kalau masuk sekolah Belanda. C. Golongan Bumiputra merupakan warga masyarakat kelas 3.
Belanda masih membuat penggolongan terhadap Bumiputra ini menjadi golongan bangsawan dan golongan rakyat jelata. Ciri persekolahan pada zaman Hindia Belanda yang kedua adalah bersifat sekuler. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah harus bebas dari pelajaran agama apapun. Jadi tidak diberikan ajaran atau pelajaran agama di sekolah negeri. Hal ini sebagai pengaruh nyata dari Alfarum. Ciri yang ketiga adalah sekolah lebih banyak didasarkan kepada kebudayaan barat daripada didasarkan atas kebudayaan Indonesia. Ciri yang keempat, sekolah pemerintahan kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk hidup setelah keluar dari sekolah. Sekolah canda intelektualistis dan verbalistis. Yang kelima, sekolah pemerintah kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita, terutama untuk kaum Bumiputra. Kolonial masih menganggap bahwa wanita Bumiputra tidak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi kaum wanita sangat kurang, karena di samping pandangan penjajah, karena budaya keraton dan bangsawan yang menganggap wanita memiliki kedudukan rendah dibandingkan kaum pria. C. Jenis-jenis sekolah. Ada 3 jenis sekolah pada zaman Hindia Belanda. Yang pertama yaitu sekolah untuk orang Eropa. Ada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Sekolah dasar menerima kembali kuota dari Inggris. Tidak ada satupun sekolah negeri. Sekolah dasar yang pertama untuk orang Eropa dibuka pada tanggal 24 Februari 1817 di Batavia, dan pada tahun 1820 dikembangkan di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gresik. Sekolah tersebut namanya adalah ILS atau Europese Lageres School. Yang B adalah sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan untuk orang Eropa baru didirikan pada tahun 1860 dengan mendirikan gimnasium sekolah menengah atas perintah Raja Willem III. Sehingga nama sekolah tersebut diberi nama Gimnasium Willem III di Batavia. Untuk jenis yang kedua yaitu sekolah untuk Bumiputra. Yang pertama ada sekolah rakyat. Dan sekolah rakyat dibagi menjadi 2 kelas. Ada kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 yaitu sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Bumiputra dari golongan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-orang Bumiputra terhormat. Sekolah rakyat kelas 2 adalah sekolah bagi anak-anak Bumiputra rakyat biasa. Yang selanjutnya ada sekolah raja. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, pemerintahan, dan kepentingan Belanda sendiri. Diperuntukkan bagi anak-anak Bumiputra kepala daerah dan orang-orang terhormat lainnya. C. Sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan untuk Bumiputra pada abad ke-19 belum didirikan. Baru pada abad ke-20 yaitu pada tahun 1914 berdiri mulu, dan pada tahun 1919 AMS. Yang ketiga yaitu sekolah kejuruan. Sekolah ini didirikan pertama kali oleh Zending, misi Kristen, taraf sekolah dasar dengan ciri pertukangan. Sekolah pertukangan. Yang B, sekolah pendidikan guru. Jadi sekolah ini pertama kali didirikan oleh Zending di Ambon pada tahun 1834. Sekolah ini berlangsung pada tahun 1864 dan dapat memenuhi kebutuhan guru Bumiputra. Pemerintah baru membukanya pada tahun 1852 di Surakarta. Yang C, sekolah gadis. Ada 2 jenis sekolah gadis yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah umum, sekolah lanjutan semuanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa. Pada tahun 1876 didirikan sekolah rendah untuk wanita Eropa di Batavia. Kemudian pada tahun 1882 didirikan sekolah menengah HBS wanita, dan sejak 7 Februari 1891 pada semua HBS diperkenankan menerima siswa-siswa wanita. Yang keempat ada pendidikan Hindia Belanda sejak tahun 1900. Lahirnya politik etis. Sejak tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Van Deventer sebagai gubernur jenderal banyak berjasa dalam hal ini.
terutama dalam menganjurkan pemberian pendidikan barat kepada orang-orang golongan bawah. Rakyat biasa tidak boleh diabaikan pendidikannya, karena itu banyak sekolah-sekolah desa yang berbahasa pengantar daerah. B. Landasan dan tujuan pendidikan. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putra, sehingga diharapkan bahasa Belanda dapat dijadikan bahasa pengantar di setiap jenis sekolah. Yang kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putra disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selama pemerintahan Hindia Belanda, tujuan pendidikan tidak pernah dinyatakan secara eksplisit, namun pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh demi kepentingan kaum Belanda yang bermodal. Memang ada juga mereka yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan sebagainya. C. Jenis-jenis persekolahan. Yang satu adalah pendidikan rendah. Sekolah rendah berbahasa pengantar Belanda. Sekolah ini untuk anak-anak keturunan Eropa atau keturunan timur asing atau bumi putra dari tokoh-tokoh terkemuka, didirikan pada tahun 1808 dan namanya pendidikan adalah 7 tahun. Yang kedua, sekolah bumi putra. Kelas 1 terdiri dari 2 macam, sekolah Cina Belanda dan sekolah bumi putra Belanda. Yang B, sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah. 1. Ada sekolah bumi putra kelas 2. Yang kedua sekolah desa, yang ketiga sekolah lanjutan, dan C sekolah peralihan. Lalu selanjutnya pendidikan lanjutan atau menengah. Yang pertama ada MULO. Menurut sistem pendidikan Belanda termasuk pendidikan dasar yang diperluas. Dibandingkan dengan sekarang, sekolah ini setara dengan SMP. AMS merupakan kelanjutan dari MULO berbahasa Belanda, diperuntukkan bagi bumi putra dan timur asing selama belajar 3 tahun. HBS merupakan sekolah tinggi warga negara sebagai kelanjutan dari ILS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan bumi putra, dan tokoh-tokoh terkemuka. Jenis-jenis persekolahan yang ketiga yaitu pendidikan kejuruan. Yang pertama ada sekolah pertukangan untuk bangsawan dan daerah, sekolah teknik, sekolah dagang, pendidikan pertanian, pendidikan kejuruan kewanitaan, dan pendidikan keguruan. Yang keempat adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada tahun 1900. Yang pertama adalah Universitas Indonesia yang terdiri dari pendidikan tinggi kedokteran, pendidikan hukum tinggi, pendidikan tinggi teknik. Lalu selanjutnya ada pendidikan swasta oleh Bumi Putra. Organisasi pertama yang didirikan oleh Bumi Putra yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah melakukan gerakan pembaruan Islam dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber asli Islam. Taklid tidak dapat dibenarkan, pintu ijtihad masih tetap terbuka, tidak tertutup. Adapun tujuan pendidikan Muhammadiyah, yang pertama mengembalikan amal dan perjuangan umat pada sumber Al-Quran dan Sunnah, bersih dari bid'ah dan kufarat, menafsirkan ajaran-ajaran Islam secara modern, memperbarui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman, membebaskan umat dari ikatan-ikatan tradisional, konservatif, taklidisme yang membelenggu kehidupan umat. Yang kedua yaitu Taman Siswa. Dasar didirikannya Taman Siswa yang disampaikan oleh KJ Dewantara antara lain Kodrat Alam,
Artinya memberikan keyakinan akan adanya kekuatan kodrat pada manusia, makhluk Tuhan, sebagai bekal dan dasar yang perlu untuk menumbuhkan, memelihara, dan memajukan hidupnya, sehingga manusia dapat mengusahakan keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin, baik untuk diri pribadi maupun untuk masyarakat. Yang kedua, kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan syarat pokok yang mutlak adanya pada tiap-tiap usaha pendidikan yang didasarkan keyakinan bahwa manusia pada kodratnya sendiri dan batas-batas pengaruh kodrat alam dan lingkungan masyarakat dapat tumbuh serta memelihara dan mengembangkan hidupnya sendiri. Untuk yang ketiga, yaitu kebangsaan. Kemerdekaan merupakan syarat untuk mencapai kemajuan lahir batin dan mengharuskan pendidikan bersendikan, peradaban, dan arti seluas-luasnya. Kebudayaan. Kebudayaan sebagai budaya dan hasil perjuangan manusia terhadap kekuatan alam dan zaman membuktikan manusia sanggup untuk mengatasi rintangan dan kesukaran dalam kehidupan dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup bersama yang tertib dan damai. Yang kelima, kemanusiaan. Kesadaran adanya keharusan dan kesanggupan manusia untuk mengembangkan akal budinya bagi diri pribadi dan masyarakat dalam mewujudkan kebudayaan kebangsaan yang bercorak khusus pasti tetapi tetap berdasarkan kemanusiaan. Adapun tujuan didirikannya taman siswa, yaitu untuk mendidik anak agar percaya kepada kekuatan sendiri, tidak menggantungkan diri kepada kekuatan orang lain, dan atas dasar budaya bangsa sendiri. Yang ketiga yaitu INS atau Indonesia Netherlands School. Yang pertama, saya akan bahas tentang dasar berdirinya INS, yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan kemasyarakatan, memperhatikan bakat anak, menentang intelektualisme, pendidikan keindahan diperlukan sungguh-sungguh. Ini terbukti dengan dipentingkannya ekspresi. Rasa tanggung jawab dikembangkan dalam berbagai keaktifan, agar anak didik berani berdiri sendiri. Peranan keagamaan diberi kesempatan berkembang luas dan bersih jauh dari kepicikan dan kekuatan. Adapun tujuannya, yaitu untuk mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar mereka berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang terakhir, INS harus dapat membiayai dirinya sendiri dan tidak mau menerima sokongan yang dapat mengurangi kebebasan bergerak dalam usahanya. Yang terakhir yaitu pada masa pendudukan Jepang. Jepang memperkenalkan militerisme dengan landasan ideal dalam pemerintahannya di Indonesia. Landasan itu ialah kemakmuran bersama Asia Timur Raya berpusat di Jepang, Manchuria, dan Cina. Dalam menyelenggarakan pendidikan, semua sekolah harus dipadukan dan terbuka, serta dimulai dengan sekolah rakyat 6 tahun untuk semua lapis masyarakat. Adapun landasan dan tujuan pendidikan. Landasan ide pendidikan pada zaman Jepang disebut Hokko-ichiyu, yaitu bangsa Indonesia bekerjasama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu, semua pelajar setiap hari harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang dan membentuk Indonesia baru dalam rangka kemakmuran bersama Asia Raya. Yang B, sistem persekolahan. Sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem penggolongan baik menurut bangsa maupun status sosial dihapus. Jenis sekolah hanya terdiri dari sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko, SMP 3 tahun atau Koto Chugakko, sekolah menengah tinggi 3 tahun Kogia Seimon Gakko. Pada zaman Jepang didirikan sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran tinggi. Tentunya pada masa pendudukan Jepang membuat banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berkembang secara luas karena dijadikan bahasa pengantar di semua lembaga pendidikan. Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena dalam suasana perang hak cipta internasional diabaikan. Seni bela diri dan perang dimiliki para pemuda Indonesia, ternyata berguna bagi perang kemerdekaan melawan Belanda. Yang keempat, perasaan rindu kepada kebudayaan dan kemerdekaan berkembang dan bergejolak luar biasa. Yang kelima,
Diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama ditiadakan, sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pimpinan walaupun di bawah pengawasan orang Jepang. Yang ketujuh, sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegerikan walaupun sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sekolah-sekolah misi jending diizinkan terus berkembang tetapi di bawah pengaturan dan diselenggarakan sesuai dengan sekolah negeri. Pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya pribadi yaitu Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Menteri PP dan Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi yang menyerukan kepada guru supaya membuang jauh-jauh sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Secara rinci, isi dari instruksi umum tersebut adalah pengibaran sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari pemerintah bala tentara Jepang. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Lanjut kepada tujuan dan dasar pendidikan. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk keputusan Menteri pada tanggal 1 Maret 1946, yaitu warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila. Seperti yang terumuskan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Reja Mudaharjo tahun 2002. Ada juga tujuan yang berasal dari pasal 3. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Selanjutnya, ada penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang pertama ada pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang akan diraih dengan menggunakan 2 cara, yakni metode belajar seperti ceramah dan tanya jawab, diskusi, partisipasi aktif, dan orientasi pada masalah, serta metode kerja yang dilaksanakan secara massal dan integral di suatu desa. Yang kedua yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri dari 2 macam, yaitu pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tinggi di daerah penduduk Belanda. Pendidikan tinggi Republik yang diselenggarakan pada masa ini yaitu Sekolah Tinggi Teknik didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Bandung pada tahun 1946. Setelah aksi militer 1 dipindahkan ke Yogyakarta. Sedangkan pendidikan tinggi di daerah pendudukan Belanda dimulai atas praksa pihak Belanda. Pada tahun 1946 didirikan suatu universitas darurat yang terdiri atas 5 fakultas, yaitu kedokteran, hukum, sastra dan filsafat, serta pertanian di Jakarta dan teknik di Bandung. Yang ketiga, penyelesaian bekas pelajar pejuang bersenjata. Selama masa perjuangan mempertahankan keberadaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai penyerahan kedaulatan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, banyak pelajar dan mahasiswa yang berhenti belajar dan menjadi tentara pelajar. Setelah penyerahan kedaulatan mereka
diberi kesempatan untuk memilih 3 alternatif, yaitu meneruskan karir di dalam angkatan bersenjata atau melanjutkan studi dan kembali ke masyarakat dengan mencari penghidupan sebagai warga masyarakat biasa. Yang keempat yaitu kurikulum pendidikan. Pembaharuan kurikulum antara lain menghasilkan kurikulum SR pada tahun 1947 yang membedakan 3 macam struktur program, yaitu mempergunakan pengantar bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Madura pada kelas yang rendah. SR juga menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas 1 dan diselenggarakan sore hari oleh karena keadaan terbatas sampai kelas 4, sedangkan kelas 5 dan kelas 6 harus pagi. Kurikulum SR 1947 terdiri atas 16 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama. Kurikulum SMP 1947 mencakup 9 kelompok mata pelajaran yang terdiri atas kelompok bahasa, kelompok ilmu pasti, kelompok pengetahuan alam, kelompok pengetahuan sosial, kelompok pelajaran ekonomi, kelompok pelajaran ekspresi, pendidikan jasmani, budi pekerti, dan agama. Kurikulum SMA tidak jauh berbeda dengan kurikulum AMS. SMA terdiri atas SMA bagian A, yaitu jurusan sastra, dan SMA bagian B, jurusan ilmu pasti dan alam. Kurikulum ini berlaku sampai tahun 1952. Selanjutnya pematerian tentang perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959 mengenai demokrasi liberal akan disampaikan oleh Trias. Kepada Trias saya persilahkan. Tujuan dan dasar pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 berlaku untuk seluruh Indonesia ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pasal 3. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sistem persekolahan. Sistem persekolahan pada zaman demokrasi liberal pada dasarnya mengikuti zaman sebelumnya yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Berdasarkan pada pasal 6 ayat 1 menurut jenisnya pendidikan dan pengajaran dibagi atas 1. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud untuk menuntun timbulnya rohani dan jasmani anak-anak sebelum ia masuk sekolah rendah. Terdapat pada pasal 7 ayat 1. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud untuk menuntun rohani dan jasmani anak-anak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasannya baik lahir maupun batin. Terdapat pada pasal 7 ayat 2. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran menengah bermaksud untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan serta pengajaran yang diberikan di sekolah dasar untuk mengembangkan cita-cita hidupnya. Terdapat pada pasal 7 ayat 3. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memimpin di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan. Terdapat pada pasal 7 ayat 4. Penyelenggaraan pendidikan. 1. Persiapan kewajiban belajar.
pada tahun 1950 dalam rangka pendidikan dan pengajaran. Untuk semua warga negara disiapkan suatu rencana 10 tahun kewajiban belajar yang dimulai dengan mengadakan daerah percobaan di Kabupaten Pasuruan, daerah darat, dan Kabupaten Jepara, daerah laut. Yang kedua, PP nomor 65 tahun 1951 dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada provinsi. Salah satu peraturan pemerintah yang ditetapkan yaitu tugas dan kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah rendah kecuali sekolah rakyat latihan. Yang ketiga ada pendidikan agama, peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan Menteri Agama pada tanggal 16 Juli 1951, salah satunya yaitu menetapkan di setiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan diberikan pendidikan agama, terdapat pada pasal 1. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Tenaga yang bekerja dalam bidang pendidikan masyarakat pada mulanya adalah guru-guru sekolah. Untuk menambahkan tenaga pendidikan masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, maka didirikan beberapa jenis kursus atau pusat latihan, yaitu salah satunya kursus pengasuhan pendidikan masyarakat. Lama belajarnya 1 tahun setelah tamat SD pada tahun 1960. Tamatannya ditugaskan menyelenggarakan dan mengasuh kursus-kursus pendidikan masyarakat di desa-desa. Yang terakhir, patriasi pendidikan swasta. Sejak 1951, lembaga pendidikan swasta bermunculan, baik dalam bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya, maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Selain bercirikan keagamaan, terdapat pula sekolah-sekolah yang bercirikan kebangsaan dan netral. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Indonesia Merdeka tahun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin, akan disampaikan oleh Rima Tasyari. Kepada Rima saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perkembangan pendidikan Indonesia Merdeka tahun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Tercantum dalam Undang-Undang Pembukaan 1945, pengusul yang tercantum dalam asas pendidikan nasional yang terdapat dalam konsepsi sistem pendidikan nasional yang disempurnakan menjadi Pancawardhana sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. Dan 5. Keadilan sosial. Yang kedua ada tujuan dan dasar pendidikan. Dalam TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1961 sampai 1969, antara lain dinyatakan politik dan sistem pendidikan nasional kita, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta, dan pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara yang berjiwa Pancasila, diantaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada sistem persekolahan. Yang pertama ada pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang mempertimbangkan dan membangun suatu bangsa agar dapat berdiri sendiri dan memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan revolusi di dalam dan di luar. Yang kedua ada pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan nasional Indonesia mendidik agar dapat membina spiritual bangsa dan berpancasila yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, sosialisme Indonesia, dan demokrasi terpimpin. Yang ketiga ada sistem pendidikan. Tujuan pendidikan menurut asas-asas yang terletak dalam dasar-dasar pendidikan
menjalankan pendidikan sesuai norma moral dan prinsip-prinsip pendidikan, dan dikonkrisir dalam pokok-pokok pendidikan. Metode pendidikan disesuaikan dengan jiwa dan bentuk kurikulum berdasarkan pemikiran tersebut, maka diusulkan konsep struktur persekolahan yang terdiri atas TK, SD, SMP, SMA atau SMK, dan universitas. Uraian tentang 5 tingkatan sekolah adalah sebagai berikut. Sekolah taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak dibagi 2 kelas, A dan kelas B. Kelas A berusia 4 tahun dan kelas B berusia 5 tahun. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya perkembangan anak baik dari jasmani maupun rohani. Materi tidak harus terpaku pada materi, melainkan alat pembelajaran hendaklah di alam sekitar sendiri, belajar di lingkungan sosial. Yang kedua ada sekolah dasar. Lembaga pertama pendidikan, praktek dasar bagi pembangun bangsa. Yang ketiga, lembaga pendidik yang memberi dasar-dasar pengetahuan dan kecakapan. Yang ketiga ada SMP atau sekolah menengah pertama. SMP harus mengalami perubahan revolusioner pada sifat dan gama pendidikan. SMP umur murid sekitar 13-17 tahun. Pelajaran terutama bersifat pembentuk umum menurut prinsip-prinsip pendidikan nasional. Sekolah menengah ke atas. Pada akhir sekolah ini, murid-murid tamatan SMA atau SMK harus dapat terjun langsung ke dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan, kebangsaan dengan cara ilmiah. Yang selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan. Sabta Usaha Tama. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Menteri Muda, Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan membentuk Sabta Usaha Tama yang terdiri atas 1. Penertiban instruksi dan usaha-usaha Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. 2. Mengiatkan kesenian dan olahraga. 3. Mengharuskan usaha halaman. 4. Mengharuskan penabungan. 5. Mewajibkan usaha-usaha koperasi. 6. Mengadakan kelas masyarakat. 7. Membentuk regu kerja di kalangan universitas. Yang kedua ada Pancawardana. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, keagamaan, perkembangan intelijensi, perkembangan emosional, perkembangan kerajinan tangan, dan perkembangan jasmani. Selanjutnya ada panitia pembantu pemelihara sekolah dan perkumpulan orang tua murid dan guru-guru. Mengadakan pertemuan antara orang tua, wali murid, guna bersama-sama membicarakan hal-hal berkaitan dengan sekolah, bertukar pikiran, dan bila perlu mengambil keputusan. Selanjutnya ada pendidikan masyarakat. Menurut surat keputusan Menteri PP dan K nomor 4223 KAB 1951, pendidikan masyarakat bertugas 1. Menggiatkan dan memberantas buta huruf. 2. Menggiatkan dan mengawasi kursus. 3. Mengisi perpustakaan rakyat. Sedangkan perguruan tinggi membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialisasi Indonesia yang adil dan makmur, materi dan spiritual. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dan satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya saya akan dikembalikan kepada moderator. Nah, lanjut kepada materi perkembangan pendidikan nasional Indonesia Merdeka zaman perkembangan Orde Baru yang akan disampaikan oleh Anissa Rahmawati. Kepada Anissa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan nasional Indonesia Merdeka zaman perkembangan Orde Baru. 1. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1966 hingga 1969 zaman awal Orde Baru atau transisi. A. Undang-Undang Dasar. Orde Baru dimulai setelah penumpasan G30 SPKI.
pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaannya dilengkapi dengan 24 ketetapan MPRS, 1 resolusi MPRS, dan 1 keputusan MPRS tahun 1966. B. Tujuan dan dasar pendidikan. Yang pertama ada mengubah diktum ketetapan nomor 2 MPRS 1960 bab 2 pasal 2 ayat 3 dengan menghapuskan kata dengan pengertian bahwa murid-murid dewasa menyatakan keberatannya, sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut. Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri pasal 1. Yang kedua, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila pasal 2. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3. Untuk mencapai dasar dan tujuan tersebut, isi pendidikan adalah sebagai berikut. A. Mempertinggi mental, moral, budi, pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. B. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. C. Membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. C. Sistem pendidikan. Struktur persekolahan pada dasarnya masih tetap mengikuti struktur lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961. D. Penyempurnaan kurikulum pendidikan sekolah. Yang pertama yaitu kurikulum SD. Kurikulum SD tahun 1964 diubah menjadi kurikulum SD 1968 yang berlaku pada tahun 1968. Dasar, tujuan, dan azas pendidikan Pancasila di sekolah dasar mencakup 5 prinsip, yaitu prinsip umum, pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila mengenai prinsip-prinsip integritas, kontinuitas, dan sinkronitas. 5. Landasan ideal landasan ideal mencakup 3 ketentuan pokok, yaitu dasar pendidikan nasional adalah falsafah Pancasila. 2. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati. Dan 3. Isi pendidikan nasional terdiri atas 3 hal, yaitu mempertinggi budi mental pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. C. Prinsip umum pembinaan kurikulum mencakup 3 hal, yaitu kriteria pemilihan atau isi kurikulum, prinsip taktik dan metodik, dan sistem evaluasi yang menyeluruh, kontinu, dan objektif. Prinsip pendidikan sekolah dasar mencakup 2 hal, yaitu tujuan pendidikan sekolah dan garis-garis besar kurikulum sekolah dasar. Yang kelima, azas-azas didaktik metodik sekolah dasar yang uraiannya sama dengan tercantum dalam kurikulum SD 1964. Yang kedua, kurikulum SMP. Kurikulum SMP 1962 atau kurikulum SMP gaya baru disempurnakan menjadi kurikulum SMP 1967 yang mulai diberlakukan tahun 1968. Struktur kurikulum SMP 1967 adalah sebagai berikut. A. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Kelompok mata pelajaran ini berfungsi membina dan mempertinggi moral Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta membina jasmani yang sehat dan kuat. B. Kelompok pembinaan pengetahuan dasar. Kelompok mata pelajaran ini berfungsi mengembangkan akal pikiran untuk dapat menguasai dasar-dasar pengetahuan, dapat dipergunakan untuk mengenal lingkungan dan hukum-hukum alam, dan meningkatkan kesejahteraan hidup, serta dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. C. Kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kelompok mata pelajaran ini berfungsi membina keterampilan praktis yang berguna bagi siswa untuk bekal hidup di masyarakat. Selanjutnya ada kurikulum SMA. Kurikulum SMA 1964 atau kurikulum Pancawardhana disempurnakan menjadi kurikulum 1968 melalui pembahasan di Semarang yang hasilnya disahkan dalam rapat kerja antar direktorat di Tugu 18 hingga 20 Desember 1967.
dan mulai berlaku tahun 1968 menurut kurikulum SMA 1968. Tujuan pendidikan SMA yaitu membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, mempersiapkan anak didik untuk memasuki perguruan tinggi, memberikan dasar keahlian umum pada anak didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Selanjutnya ada kurikulum sekolah kejuruan. Pada tahun 1967 disusun kurikulum baru yang disebut kurikulum 1968. Karakteristik kurikulum sekolah kejuruan 1968 adalah tujuan pendidikan adalah agar siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sekaligus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Titik berat ditekankan pada materi pelajaran. Orientasi pengajaran pada guru, artinya guru yang aktif dan siswa yang pasif. Pada umumnya komunikasi pengajaran hanya satu arah. Organisasi kurikulum bervariasi antara satu jenis sekolah dengan jenis sekolah kejuruan lainnya. Dokumen kurikulum hanya berbentuk struktur program dan pada jenis sekolah ini dilengkapi dengan uraian mata pelajaran. Teori dan praktek dilaksanakan secara terpisah dengan bobot praktek kejuruan terpisah antara 20-50% dari keseluruhan program pendidikan. Dan yang terakhir, kurikulum sekolah kejuruan digunakan istilah kejuruan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan nasional Indonesia pada masa pembangunan jangka panjang 1 tahun 1969 atau 1970 hingga 1993 atau 1994. Yang mendasari ini ada A. Undang-Undang Dasar. Dalam TAP MPRS RI nomor 41 MPRS 1968 tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan yang menjadi landasan penyusunan dan pelaksanaan Repelitas 1 yang dihasilkan Sidang Umum MPRS 1968. Yang kedua, TAP MPR RI nomor 4 MPR tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara yang dihasilkan Sidang Umum MPR 1973. Adapun tujuan dan dasar pendidikan dalam TAP MPR RI nomor 4 MPR tahun 1973 antara lain mengatakan pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Adapun yang kedua, TAP MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 antara lain menetapkan pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai Undang-Undang 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Selanjutnya ada sistem pendidikan dan persekolahan. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional terbentuk dari dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, sistem persekolahan terdiri atas 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, mencakup sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang kedua, menengah, yang mencakup sekolah menengah umum SMU dan sekolah menengah kejuruan SMK. Yang ketiga, pendidikan tinggi yang memiliki dua macam program, yaitu program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional. Selanjutnya, ada penyelenggaraan program pembangunan pendidikan. Program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan pada masa PJP 1 ini antara lain 1. Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan. 2. Peningkatan mutu pendidikan. Dalam peningkatan mutu pendidikan ada upaya PJP 1 antara lain pengadaan alat pendidikan untuk SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan dan untuk jenjang pendidikan tinggi. B.
B. Pengadaan buku pelajaran SD, SMP, SMA, sekolah keguruan, dan pendidikan tinggi. C. Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga pengajar yang meliputi pengangkatan guru dan penjaga sekolah dan penataran guru SD, pengangkatan dan penataran guru SMP dan SMA, pengangkatan dan penataran guru sekolah kejuruan, pengangkatan dan peningkatan tenaga dosen. Yang terakhir, upayanya yaitu perubahan kurikulum. Nah, sekian dari pematerian yang kami sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian. Dan semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.